Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan memberikan sedikit opini pribadi mengenai persamaan antara karakter seseorang dengan karakter baja yang dibuat menjadi sebuah pisau atau sebuah alat, kapak, pisau, atau pedang atau yang lain. Misalnya ya teman-teman ya, pisau yang kecil ini ya. Pisau ini menggunakan baja stainless steel ya, atau semi stainless steel. Tidak ada baja yang stainless ya, full stainless itu jarang. Ya, tetap dia bisa berkarat tapi minimal. Nah, baja seperti ini mengandung kadar kromium yang tinggi biasanya teman-teman. Dan kadar karbonnya biasanya tidak terlalu tinggi biasanya. Meskipun ada juga yang kromiumnya tinggi, karbonnya juga tinggi seperti bahan D2 misalnya. Tapi seperti pisau ini misalnya menggunakan AUS 8 atau 440B misalnya atau 420 atau 420 HC. Dia kadang-kadang mempunyai sifat yang rust resistant, ya, corrosive resistant, ya, ketajamannya bagus, tapi mempunyai kecenderungan untuk brittle, untuk rapuh di edge-nya, ya, di edge-nya tepinya ini. Ya, sehingga dia tidak bisa dipakai untuk membuat pisau-pisau yang besar-besar. Ya. Jadi seorang empu yang akan membuat pisau, tentunya dia harus melihat jenis bajanya dulu. Dan jenis baja itu mempunyai sistem penomeran. Ya. Ada yang tipe D2, 01 ya, macam-macam lah itu ya. Jadi 440 ya. Nah, ini kita harus lihat misalnya bahan 1095 ya, karbonnya tinggi tapi dia tidak ada atau sedikit sekali kromiumnya, maka kecenderungannya dia berkarat tinggi sekali. Tapi dia mempunyai kelenturan, ketajaman ya. Toughness-nya itu tinggi, tough. Jadi baja itu ada yang hard, ada yang tough. Dan itu berbanding terbalik, kecuali tipe-tipe baja-baja yang premium seperti misalnya baja Invi atau baja Vanadis 23 atau yang lain lah ya, pisau-pisau yang high end lah. Nah, pisau besar ini, pisau Bowie ini ukurannya blade-nya 28,5 cm ya, 29 kurang sedikit. Dengan menggunakan, ini cantik sekali ya teman-teman ya. Tentunya bahan-bahan yang dibuat pun itu harus bahan yang dipilih, bahan premium. Jangan sampai seorang empu repot-repot untuk membuat, tahu-tahu terjadi defek atau cacat, misalnya dia menggunakan spring steel atau per bekas ya, sehingga pada saat penggunaan dia ada fatigue ya, jadi metalnya sudah capek karena diencot-encot di kendaraan, akhirnya ada retak rambut pada saat dia di quenching atau di heat treatment ya, atau di hardening ya, maka dia akan terjadi crack dan patah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Sudah repot-repot bikin tahu-tahu patah. Nah, pisau ini menggunakan bahan D2. Bahan D2 ini mempunyai karbon yang tinggi disertai dengan kromium yang tinggi. Ya. Sehingga dia cukup tangguh. Meskipun secara teori ada yang mengatakan bahwa D2 ini tidak bisa untuk dibuat pisau-pisau besar. Tapi dengan teknologi hardening dan heat treatment yang sesuai dengan standar, ternyata bahan D2 pun bisa digunakan untuk pisau chopper yang digunakan pada kompetisi chopping competition ya, atau cutting competition. Bisa ya, dengan blade 25 cm ya, panjang totalnya kalau nggak salah itu berapa inch ya? 12 inch ya kalau nggak salah ya, untuk ketentuan internasionalnya. Saya agak lupa, udah lama ya itu ya. Terus lebarnya nggak lebih dari 2 inch ya. Dan itu bisa jadi untuk bahan chopping, untuk nebang kayu balok yang besar pun bisa ya, bahan D2. Padahal secara teori dulu tuh nggak bisa bahan D2 untuk dibikin seperti itu. Ya. Jadi yang bikin pisau-pisau Bowie pakai D2 itu dulu zaman pertama kali itu Rambo ya. Di film Rambo itu Stallone itu Rambo 3 itu dia pakai D2 untuk bikin pisau jenis Rambo-nya itu. Nah, ini menggunakan D2. Apa hubungannya dengan karakter dan sistem penomeran pada baja? Manusia yang lahir ya teman-teman itu sudah mempunyai karakter sendiri-sendiri, campurannya macam-macam seperti baja ini ya, ada kromium, mangan, fosfor, Fe ya, segala macam ya, itu ada macam-macam ya, nikel ya, macam-macam lah, ada bahannya. Nah, setiap komponen itu akan memberikan sifat yang berbeda terhadap manifestasi klinis atau gambaran luar dari pisaunya. Misalnya kalau kita menggunakan bahan D2, maka pisau ini akan mempunyai edge retention atau tahan gesek ya, yang tinggi pada edge-nya, sehingga dia lebih
jarang diasah. Kalau misalnya ini kita pakai untuk hunting, untuk sembelih hewan atau segala macam, lebih jarang diasah daripada pisau-pisau yang edge retention-nya lebih rendah. Dengan kata lain, dia mempunyai HRC atau indeks kekerasan pisau yang tinggi. Dengan heat treatment yang maksimal, untuk D2 dia bisa mencapai sekitar 60-an HRC. Konon. Saya belum ngetes sih. Tapi kalau untuk yang stainless yang kecil-kecil seperti ini, ya AUS 8 atau 440 itu kira-kira harden heat treatment-nya antara 56 sampai 59. Ya, itu Rockwell indeksnya, HRC-nya, kekerasannya. Konon. Ya, sekali lagi konon, karena saya bukan praktisi yang membuat. Nah, apa hubungannya dengan manusia seperti yang tadi saya bilang ya, teman-teman. Jadi, pada manusia sendiri itu ada penomeran yang diberikan oleh masing-masing negara, masing-masing suku bangsa maupun yang lain ya, seperti misalnya weton. Di Jawa kita tahu bahwa ada namanya weton. Ya. Ada yang Senin Pahing, ada yang Sabtu Legi, ada yang Sabtu Pahing, yang tertinggi wetonnya Sabtu Pahing misalnya. Angkanya berapa ya? 18 ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 18 Sabtu Pahing. Nah, sama. Ada beberapa penomeran misalnya dari numerologi zodiak misalnya. Saya mempelajari ada satu penomeran yang sedang saya amati juga, apakah bisa digunakan sebagai patokan atau tidak. Karena kalau bisa digunakan sebagai patokan, maka bisa digunakan untuk patokan parenting untuk mendidik seorang anak misalnya. Tapi bahan bacaannya banyak teman-teman. Jadi sebentar ya. Bukunya segini teman-teman. Ini belum semua ya, masih ada lagi. Jadi tapi ya nggak terlalu banyak juga sih, nggak setebel apa namanya, nggak setebel textbooknya misalnya William Obstetric ya, ditumpuk dengan Nelson Pediatric atau Harrison Internal Medicine, atau dibandingkan dengan tumpukannya Guyton ya, atau tumpukannya apa namanya textbooknya mikrobiologi Jawets atau yang lain ya. Mungkin ini masih reasonable lah ya. Itu yang saya pelajari. Entah betul atau enggak ya, tapi tetap saya mempunyai satu pikiran bahwa manusia itu lahir mirip seperti pisau ini. Ya. Nah, kadang-kadang seorang empu bisa salah membaca. Dalam arti seorang praktisi chart reader yang membaca chartnya kelahirannya seseorang, itu bisa salah. Seperti misalnya ada ya, teman yang bertanya pada saya misalnya, ada orang ya, ini orang diramalkan oleh seorang master suhu bahwa menikah cocok. Tapi kok diambang perceraian malah cekcok terus. Setelah saya lihat ya teman-teman di chartnya, ada misinterpretasi atau kesalahan baca. Jadi seperti gini, seperti hasil laboratorium ya, hasil laboratorium yang sama. Kadang-kadang satu dokter dengan satu dokter yang lain akan membaca dengan bacaan yang agak sedikit berbeda, karena selama perkembangan ilmu kedokteran memang ada pakem-pakem yang tertulis pada textbook ya seperti textbook yang dibaca pada saat kuliah, tapi pada saat dokter itu sudah praktek, dia akan membuat suatu hipotesa dan kemudian dia akan menarik kesimpulan berdasarkan temuan lapangan dan yang lain. Nah, ini yang terjadi, bahwa saya lihat si master suhu yang baca ini, dia membaca bahwa seseorang yang dikalahkan oleh pasangannya ya di chartnya dia, itu dikatakan bahwa dia mengambil satu kesimpulan bahwa orang itu sayang kepada pasangannya, sehingga orang ini cocok sekali nih untuk diambil mantu, dia bilang gitu. Karena mengingat si yang nanya ini punya anak juga chartnya serupa seperti itu. Ya, dirinya dikontrol oleh unsur pasangannya. Yang terjadi di lapangan ya teman-teman, akhirnya malah si pasangan ini merasa tidak puas kepada pasangannya masing-masing, kedua orang ini. Karena orang yang dikontrol, dirugikan oleh pasangannya, itu ada baik dan ada buruknya teman-teman. Kondisi yang buruk adalah dia merasa teriritasi ya. Dia merasa tersiksa oleh pasangannya, merasa tidak puas kepada pasangannya. Tidak puas itu bisa jadi karena pasangannya itu di bawah standar dia, atau pasangannya
justru terlalu di atas dia sehingga dia merasa sulit untuk mengikuti atau mengendalikan atau mengimbangi pasangannya. Tentunya seperti pisau ini teman-teman. Jadi misalnya ya, kita bilang sama empu, saya mau pisau yang besar, ya, pisau besar. Saya pernah bikin pisau Bowie teman-teman pakai bahan 01, ya, panjangnya 30 cm, blade-nya tebalnya 6 mm, 6, hampir 8 mm, full tank, ya, beratnya itu 1 kilo lebih sedikit. Keren teman-teman, dilihatnya keren. Tapi kalau dipakai di celana saya, melorot teman-teman. Jadi kalau saya mau buang air kecil, buka sabuk, celananya pasti melorot. Karena pisaunya 1 kg. Nah, sama dengan seperti kita memilih pasangan. Pisau ini seperti pasangan ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ngobrol dengan para pecinta pisau, ya, coba tanyakan, pilih satu pisau yang kamu percaya pada saat terjadi bencana alam atau yang lain yang kamu percaya, ya, di mana kamu bisa menggantungkan hidup kamu di pisau itu. Jadi di situ pisau ini seperti pasangan hidup. Itu untuk pecinta pisau. Dan sampai sekarang saya bingung kalau ditanya pisau mana yang kamu pilih pada saat kamu akan dikirim ke suatu daerah yang bencana atau yang lain. Dan dulu saya waktu dikirim ke bencana alam di daerah Jogja, Klaten, saya menggunakan 1 pisau lipat dan 1 golok tebas. Akhirnya saya bawa 2. Oke, ya itu ya teman-teman. Jadi ada satu hal di alam yang saya pelajari dari pisau, di mana pisau ini memiliki satu komponen di logamnya seperti manusia. Dan logam-logam ini akan memberikan satu manifestasi pengaruh sifatnya seperti apa, ya, perilakunya, kelebihannya, kelemahannya, plus minusnya seperti apa. Dan bagaimana kita mentreatment mentreatment logam itu, besi itu, baja itu menjadi pisau yang baik. Teknik heat treatment-nya lain-lain. Ada yang quenching dicelup dengan oli, ada yang dengan air, ada yang dengan air hardening, jadi dipanaskan terus didiamin aja, dia nanti mengalami pengerasan sendiri misalnya. Itu macam-macam. Ya, tentunya setiap empu ingin membuat, setiap orang tua ingin memiliki anak yang terbaik. Dan kita juga pengen memiliki satu karakter yang terbaik dalam diri kita. Sama seperti empu ingin membuat pisau yang bagus. Ini cantik sekali ya teman-teman, gagangnya pakai tanduk rusa, ya, lihat, keren banget, ya. Guardnya ini menggunakan baja D2. Kira-kira begitu ya teman-teman yang mau saya sampaikan ya. Jadi entah benar entah salah. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya sama saya, ya, tanggal lahir saya sekian, pasangan saya sekian, bagaimana? Nggak apa-apa, komen aja, ya. Kalau misalnya nggak mau saya tulis, kasih nomor WA boleh. Nanti saya kasih bacaannya. Jadi saya mau menebak, ya, menggunakan pengetahuan saya ketahui yang saya dapatkan, pengetahuan saya punya. Saya mau lihat, Pak, saya punya pisau, bahannya D2, karakternya bagaimana? Pak, saya punya pisau, bahannya 440C, bahannya kalau kayak gini kira-kira bagaimana karakternya? Oke? Salam untuk para pecinta pisau semua, ya. Oke, ya itulah manusia seperti pisau teman-teman. Oke, selamat siang.